bersama Selicia Widya, berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Lepas dari pengawasan orang tua, seorang bocah di Lombok Timur digigit anjing liar saat bermain layangan. Kepepet untuk bayar uang kuliah, seorang mahasiswa di Mataram jual ponsel temuan di kantin. Sapi simental bernama Wisanggeni dipilih presiden untuk hewan kurban warga di Lombok Tengah. Pemuda berinisial RY 27 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga mengedarkan narkotika di wilayah Cakranegara. Tersangka dibekuk polisi di Jalan Raya Sriwijaya saat turun dari taksi, diduga hendak mengantarkan pesanan narkotika di sebuah hotel di wilayah tersebut. Selain menangkap tersangka, polisi juga membekuk 4 orang muda-mudi yang diduga adalah pemesan narkoba di salah satu kamar hotel. Polisi menyita sabu-sabu seberat 0,92 gram, alat isap, dan uang tunai ratusan ribu rupiah sebagai barang bukti. Yang bersangkutan kami amankan di pinggir jalan yang ada di Jalan Sriwijaya sesaat setelah turun dari taksi. Setelah kami lakukan penggeledahan, kami mendapati satu buah bungkus rokok yang dibawa oleh saudara RY, dan setelah kita keluarkan isinya, ternyata di dalam bungkus rokok tersebut terdapat satu gulungan tisu dan di dalamnya terdapat satu poket sabu-sabu siap edar. Tersangka mengaku narkoba yang dibawa ke hotel adalah milik rekannya. Sebelumnya pernah ditangkap enggak? Pernah. Kasus apa? Narkoba. Narkoba. Tahun berapa? 2019. 2019 ya. Saya pribadi make. Cuma posisi waktu itu kan saya pergi ngambilnya itu, saya ditelepon sama teman, dia nitip. Terus barang yang saya beli pribadi saya itu udah habis saya pakai. Nah, terus BB-nya itu barang yang nitip itu orang. Atas ulahnya tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang pemuda berinisial NC 26 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga menguasai ponsel milik salah seorang karyawan kampus yang terjatuh. Tersangka diringkus di rumahnya atas laporan korban yang mengaku kehilangan ponsel di sekitar kampus di wilayah Pagesangan saat pulang kerja. Setelah dilacak, polisi menemukan ponsel telah digadaikan oleh pelaku di salah satu tempat jasa gadai elektronik di Kota Mataram. Dari pemeriksaan polisi, tersangka yang merupakan mahasiswa di kampus tersebut menemukan ponsel terjatuh di belakang kantin. Bukannya mengembalikan, pelaku diduga malah meriset ulang ponsel dan menggadaikannya. Curian yang terjadi di sebuah kampus di Kota Mataram, yang pada saat itu korban yang selesai melaksanakan presentasi di kelasnya, yang kemudian menaruh proyektor itu di ruang TU, kemudian dari ruangan TU berjalan ke arah kantin. Sesampai di kantin, baru korban sadar bahwa HP-nya sudah tidak ada di kantongnya. Tersangka menggadai ponsel 1,2 juta dan dipakai membayar SPP. Kapan kamu, di mana kamu ngambil HP-nya? Di atas mana? Buk kantin itu. Dekat kantin? Depan koperasi? Enggak, belakangnya. Belakang koperasi. Di kontainer di bawah. Kapan kamu ngade? Itu kan tahu enggak. Berapa kamu ngade? 1-2. Terus uangnya kamu buat apa? Bayar SPP? Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara.
Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Puluhan desa di Kabupaten Lombok Barat menggagas pembentukan Koperasi Merah Putih melalui musyawarah desa khusus pada Senin siang. Di Desa Kediri, warga menyambut antusias pembentukan koperasi yang nantinya fokus untuk mengelola sejumlah usaha strategis yang diprogramkan oleh pemerintah desa. Koperasi Merah Putih menjadi salah satu program nasional di sektor ekonomi sesuai instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Pembentukan koperasi bertujuan memperkuat dan menghidupkan ekonomi desa untuk kesejahteraan masyarakat. Warga berharap Pemda serius mengawasi dan mengelola Koperasi Merah Putih sebagai salah satu solusi agar warga tidak terjerat pinjaman online atau rentenir. Agar supaya nanti ini bisa memberikan dampak yang baik ataupun meningkatkan daripada ekonomi masyarakat kita yang ada di Desa Kediri. Kami sebagai masyarakat Desa Kediri sangat bersyukur ini program dari Bapak Presiden langsung dari pusat yang kemudian ini akan membackup nantinya kemudian memberikan bunga yang lebih kecil ketimbang koperasi-koperasi yang lain. Kita berharap pada hari ini itu akan terbentuk semua kepengurusannya. Setelah terbentuk semua kepengurusan yang diwakili oleh masyarakat di masing-masing dusun, baik itu dari karangan pemuda, purnawirawan, ada juga yang kita undang termasuk petani dan lain sebagainya. Untuk mendukung program Presiden tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Barat rencananya akan membentuk koperasi di 119 desa yang ditargetkan akan beroperasi pada akhir tahun ini. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Beragam cara digelar warga untuk mengatasi bencana kekeringan, seperti warga Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, yang menggelar ritual ngalun aik yang digelar di salah satu sumber mata air di hutan desa setempat. Ngalun aik dalam bahasa lokal berarti menjemput air atau memohon agar sumber air terus-menerus mengalir sepanjang tahun. Hal itu dilakukan warga setiap memasuki musim kemarau yang dikhawatirkan menyebabkan kekeringan dan paceklik. Ritual diawali dengan arak-arakan makanan dan hasil bumi oleh warga dengan membawa kendi kosong menuju sumber air dengan diiringi musik tradisional. Di telaga sumber air, tokoh adat berdoa sambil mengambil air menggunakan kain tenun lokal yang kemudian dimasukkan ke dalam kendi untuk dibawa pulang. Ritual diakhiri dengan memanjatkan doa untuk memohon kesuburan, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama sebagai simbol syukur atas nikmat Sang Maha Pencipta. Jadi maksud dari acara ini sesungguhnya di acara ngalunai ini bagaimana supaya debit air yang keluar dari sumber mata air, terutama di mata air Pokok Bumbang ini akan bertambah besar, ya, karena berbagai keperluan masyarakat seolah-olah mata air Bumbang ini menjadi jantung kehidupan masyarakat di seputar Desa Idewa. Ya, kalau air ini sampai debitnya kecil, maka akan tidak mencukupi untuk berbagai keperluan. Sangat luar biasa dan sangat membanggakan untuk saya. Kalau harapannya terkait khusus untuk harapannya dengan adanya acara ini kan tujuannya untuk melestarikan budaya dan untuk supaya mata airnya semakin besar dan mengalir, supaya budaya yang ada di Desa Aidewa semakin dikenal dan semakin meluas.
Ritual ngalun ai yang digelar turun-temurun menjadi cara warga menjaga alam sekitar dan karunia semesta agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya dan tidak rusak oleh perilaku serakah manusia. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.